Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Rapi Kurnialadai, Senjata Komputer Magister Komputer, sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum analisis data. Jadi di sini kami akan memaparkan di hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum analisis data yang bertema analisis statistik deskriptif untuk mendukung visualisasi. Baiklah, jadi di sini kami dari kelompok 6. Saya sendiri Rega Sonjaya sebagai moderator. Selanjutnya ada teman saya yaitu Lutfia Nurul Hikmah sebagai pemateri. Selanjutnya ada Septi Lingki Anggira sebagai pemateri, Tasya Berliana sebagai pemateri, dan Wisnu sebagai pemateri. Oke, lah untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Septi Lingki Anggira. Dipersilakan. Oke, untuk request, sini saya jelaskan tentang pengantar statistik deskriptif. Yang pertama itu ada pengertian dari statistik deskriptif. Apa sih yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah cabang dari digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, merikas, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Statistik ini tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan umum atau impersepsi, melainkan hanya menggambarkan kondisi data apa adanya. Contohnya, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai ujian kelas, nilai tertinggi, terendah, serta sebaran nilainya. Terus yang kedua itu tujuan dari statistik deskriptif ini. Tujuan dari statistik deskriptif ini yang pertama itu yaitu memberikan gambaran umum tentang karakteristik suatu data. Terus yang kedua, menyederhanakan data mentah yang jumlahnya banyak menjadi informasi yang lebih bermakna. Terus yang ketiga itu membantu analisis awal data, dan yang terakhir itu menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan sebelum dilakukan analisis lanjutan. Dengan deskriptif statistik ini, data yang awalnya rumit dapat dipahami dengan cepat. Contoh dari statistik deskriptif. Ada beberapa ukuran yang sering digunakan dalam statistik deskriptif. Antara lain, yang pertama itu mean atau rata-rata. Nilai rata-rata dari keseluruhan data. Terus yang kedua itu median. Median ini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Terus yang ketiga itu adalah modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul di seluruh datanya. Terus yang keempat itu adalah nilai minimum dan maksimum, adalah nilai terendah dan tertinggi dalam data. Serta yang terakhir itu standar deviasi dan varian, digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data. Ukuran-ukuran ini membantu memahami kondisi data secara kuantitatif. Terus yang keempat itu ada yang namanya peran statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini memiliki peran penting dalam analisis data, yaitu yang pertama digunakan sebagai tahap awal dalam menganalisis data. Yang kedua, membantu mengenali pola dan tren yang terdapat dalam data. Terus yang ketiga itu menganalisis atau mengidentifikasi data ekstrim atau tidak wajar. Terus yang terakhir itu menjadikan dasar sebelum melakukan analisis lanjutan seperti statistik inferensial. Tanpa deskriptif statistik ini, analisis data menjadi tidak akurat. Terus yang kelima itu kita membahas tentang statistik deskriptif dan visualisasi data. Statistik deskriptif sering dikombinasikan dengan visualisasi data seperti tabel, grafik, batang, grafik garis, dan diagram lingkaran.
Fungsinya adalah yang pertama itu untuk mempermudah pemahaman data secara visual, yang kedua mengetahui pola, tren, dan anomali yang lebih cepat, serta menjadikan tahap awal sebagai analisis lanjutan. Visualisasi ini membantu audiens memahami data tanpa harus membaca angka satu persatu. Next, itu kita akan membahas tentang peran statistik deskriptif dalam visualisasi data. Yang pertama itu hubungan statistik deskriptif dan visualisasi data. Kedua ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Statistik deskriptif memberikan ringkasan dalam bentuk angka seperti mean, median, dan standar deviasi. Sementara itu, visualisasi data menyajikan data dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami secara visual. Dengan menggabungkan keduanya ini, data dapat dipahami secara cepat, jelas, dan akurat. Terus, kedua itu statistik deskriptif penting sebelum visualisasi. Sebelum membuat grafik, statistik deskriptif perlu dilakukan terlebih dahulu karena yang pertama itu membantu memahami pusat data dan sebaran data. Terus yang kedua itu menentukan skala dan rentang grafik yang sesuai. Yang ketiga itu menghindari kesalahan visual, dan yang keempat itu mengidentifikasi data ekstrim atau tidak wajar yang perlu diperhatikan. Tanpa tahap ini, grafik tidak bisa menampilkan informasi atau menampilkan informasi yang sangat menyesatkan atau tidak akurat. Terus yang ketiga ini menentukan jenis grafik yang tepat. Jadi, statistik deskriptif membantu memilih jenis grafik yang sesuai dengan karakteristik data. Misal, mean dan median. Kedua ini cocok ditampilkan dengan diagram batang atau diagram garis. Terus, yang kedua itu distribusi data. Ini lebih tepat menggunakan histogram. Yang ketiga itu menyebarkan data atau data yang tidak wajar. Dapat ditampilkan dengan box plot. Dan yang terakhir itu perbandingan antar kategori itu lebih efektif menggunakan bar chart. Pemilihan grafik yang tepat membuat pesan data lebih mudah dipahami. Terus yang keempat itu menghindari visualisasi yang menyesatkan. Jika visualisasi dibuat tanpa dasar statistik deskriptif, maka dapat terjadi yang pertama, outline tersembunyi atau tidak terlihat. Terus yang kedua itu skala grafik menjadi tidak profesional. Ketiga, muncul bias dalam interpretasi data. Dan yang keempat, kesimpulan yang diambil itu menjadi tidak akurat atau salah. Statistik deskriptif berperan memastikan visualisasi tetap valid, objektif, dan informatif. Contoh dari penerapannya yaitu misal dua kelompok data dapat memiliki nilai rata-rata yang sama. Namun, melalui statistik deskriptif ini dapat diketahui bahwa sebaran datanya berbeda. Visualisasi data kemudian digunakan untuk memperjelas perbedaan tersebut, misal melalui box plot atau histogram. Dengan demikian, statistik deskriptif memastikan bahwa visualisasi lebih akurat dan visualisasi ini membantu memperjelas makna dari data tersebut. Terus next kita akan bahas jenis data dan dampak pada visualisasi. Jenis data sangat menentukan bagaimana data ini direpresentasikan secara visual. Jika jenis data yang kita pilih itu salah, maka visualisasi yang dihasilkan bisa menyesatkan atau menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi data.
Oleh karena itu, sebelum membuat grafik, penting untuk kita memahami jenis data yang digunakan. Yang pertama itu jenis data kategori. Jenis data kategori ini adalah data yang berupa kategori atau kelompok tertentu, tidak memiliki nilai numerik atau tidak bisa dihitung secara sistematis. Contoh, jenis kelamin, jurusan, warna, atau kategori produk. Visualisasi yang sesuai untuk data kategori adalah diagram batang atau bar chart. Terus yang kedua itu diagram lingkaran atau pie chart. Dampak dari visualisasi ini yaitu memudahkan perbandingan antar kategori dan membantu melihat kategori mana yang lebih dominan. Terus yang kedua itu jenis data numerik. Jenis data ini adalah data yang memiliki nilai angka dan dapat dihitung. Terjadi dari data diskrit, misal jumlah mahasiswa, atau data kontinu, misalnya tinggi badan atau waktu. Visualisasi yang sesuai untuk data ini yaitu diagram garis, terus histogram, lalu box plot. Dampak dari visualisasi ini adalah menampilkan pola, tren, dan sebaran data, serta membantu mengidentifikasi outlier atau nilai yang tidak wajar. Terus yang ketiga itu pentingnya pemilihan visualisasi yang tepat. Pemilihan ini disesuaikan dengan jenis data yang akan satu untuk meningkatkan kejelasan informasi. Terus yang kedua itu menjaga akurasi data. Ketiga, mempermudah audiens dan memahami makna data, serta menghindari kesalahan interpretasi. Terus di sini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Jadi, ukuran pemusatan data ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan nilai pusat, nilai yang paling mewakili suatu kumpulan data. Ukuran ini membantu analisis memahami kecenderungan umum data tanpa harus melihat ke seluruh nilai satu persatu. Dalam analisis data, ukuran pemusatan sering digunakan sebagai interpretasi awal sebagai data disajikan dalam bentuk visual. Yang pertama itu ada yang namanya mean atau rata-rata. Mean ini diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dengan jumlah data. Ukuran ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi data secara keseluruhan. Namun, mean ini bersifat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Artinya, suatu nilai yang sangat besar atau sangat kecil dapat mempengaruhi hasil rata-rata secara signifikan. Terus, yang kedua itu median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ukuran ini lebih stabil dibandingkan mean, terutama ketika data memiliki sebaran tidak simetris atau terdapat outlier. Karena sifatnya tersebut, median sering digunakan untuk menggambarkan kondisi data yang tidak didistribusi normal seperti data pendapatan atau data harga. Terus yang ketiga itu modus. Modus ini menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu dataset. Ukuran ini sangat berguna untuk data kategori maupun data diskrit, di mana mean dan median itu tidak selalu relevan. Modus ini membantu mengidentifikasi nilai atau kategori yang paling dominan dalam data. Terus,
Ukuran pemusatan dalam visualisasi data. Dalam visualisasi data, ukuran pemusatan biasanya ditampilkan dalam bentuk satu itu garis referensi, misal garis mean atau median pada grafik. Kedua itu titik penanda, serta yang ketiga itu anotasi tambahan. Tujuannya adalah untuk memperjelas pola atau tren data sehingga audiens dapat lebih mudah memahami posisi nilai pusat terhadap keseluruhan data. Terus next kita tanya ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana data tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya. Berbeda dengan ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus yang hanya mewakili nilai tengah, ukuran penyebaran memberikan gambaran tentang variasi dan konsistensi data. Dalam dua kelompok data dapat memiliki rata-rata yang sama, tetapi tingkat penyebarannya berbeda. Hal ini menyebabkan interpretasi data juga berubah. Oleh karena itu, ukuran penyebaran sangat penting dalam analisis data. Yang pertama itu kita akan membahas pentingnya ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data ini digunakan untuk menilai konsistensi dan kestabilan data, terus menentukan skala visualisasi data agar tidak menyesatkan, membantu mengidentifikasi nilai ekstrim atau outlier, serta melengkapi analisis sebelum data divisualisasi. Jenis-jenis ukuran penyebaran data. Yang pertama itu rentang atau ring. Rentang atau ring ini merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu dataset. Ukuran ini sangat sederhana dan mudah dihitung, namun sangat sensitif terhadap outlier atau nilai tidak wajar, sehingga kurang menggambarkan sebaran data secara keseluruhan. Terus yang kedua itu varian. Varian ini adalah rata-rata dari kuadrat selisih sehingga nilai data menjadi nilai rata-rata. Varian ini menunjukkan tingkat variasi data secara keseluruhan, tetapi memiliki kelemahan karena satu-satunya berbentuk kuadrat, sehingga kurang intuitif untuk interpretasi langsung. Terus yang ketiga ada yang namanya simpang baku. Simpang baku ini merupakan akar dari varian. Ukuran ini lebih mudah dipahami karena satuannya sama dengan satuan data asli. Simpangan baku menunjukkan seberapa jauh data menyimpang dari nilai rata-rata. Terus yang keempat atau jenis yang terakhir itu EQR adalah interquartile ring, adalah selisih antara kuartil 3 dan kuartil pertama. Ini menggambarkan sebaran 50% data tengah bersifat tahan terhadap outlier dan sering digunakan dalam box plot. Keterkaitannya dengan distribusi data adalah ukuran penyebaran membantu memahami pola sebar dan konsistensi data serta melengkapi analisis distribusi data secara keseluruhan. Dengan mengombinasikan ukuran pemusatan dan penyebaran, analisis dapat memperoleh gambaran data yang lebih lengkap dan akurat. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rega. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang distribusi data.
Nah, distribusi data ini adalah pola sebaran nilai dalam suatu kumpulan data. Ini menunjukkan bagaimana data tersebut bagaimana data tersebar di sekitar nilai pusat. Nah, apakah simetris, miring ke kanan atau ke kiri, atau tersebar merata. Memahami distribusi penting setelah menganalisis ukuran penyebaran karena memberikan konteks visual dan struktural terhadap variasi data. Dengan distribusi yang jelas, interpretasi dan visualisasi data menjadi lebih akurat. Selanjutnya itu ada peran distribusi data. Nah, distribusi data ini memiliki peran penting dalam analisis statistik. Dengan memahami distribusi, kita dapat melihat pola sebaran data secara menyeluruh dan mengetahui karakteristik utama data. Distribusi juga membantu memilih ukuran pemusatan yang paling representatif, seperti mean, median, atau modus, serta menentukan jenis visualisasi yang tepat. Nah, pemahaman distribusi ini juga meminimalkan risiko kesalahan interpretasi statistik dan mendukung analisis data yang lebih objektif. Selanjutnya itu ada bentuk distribusi. Nah, yang pertama itu ada distribusi normal. Nah, ini berbentuk simetris menyerupai lonceng, di mana mean, median, dan modus berada pada titik yang sama, dan sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Distribusi miring ke kanan atau positive skew itu ditandai dengan ekor panjang di sisi kanan. Mean lebih besar dari median dan sebagian besar dari data berada pada nilai kiri. Mean lebih kecil dari median dan mayoritas data berada pada nilai tinggi. Dalam beberapa nilai ekstrim di kiri. Selanjutnya itu distribusi uniform. Ini adalah distribusi di mana setiap nilai-nilai muncul dengan frekuensi yang relatif sama. Bentuk ini jarang ditemukan pada data nyata, tetapi penting dalam simulasi statistik. Selanjutnya itu ada distribusi data juga. Di sini ada skewness dan kurtosis dalam distribusi data. Nah, skewness ini mengukur kemiringan distribusi data. Jika distribusi memiliki ekor panjang ke kanan atau ke kiri, skewness ini menunjukkan arah dan tidak ketidaksimetriannya. Sedangkan distribusi data dan visualisasi itu kurtosis menunjukkan keruncingan distribusi data. Distribusi dengan puncak tajam memiliki kurtosis tinggi, sedangkan distribusi datar memiliki kurtosis rendah. Selanjutnya itu distribusi dan interpretasi statistik. Nah, ini histogram dan box plot membantu melihat bentuk distribusi, simetri, penyebaran, dan outlier. Distribusi ini memengaruhi interpretasi statistik pada distribusi simetris, mean representatif, sedangkan pada distribusi miring, median lebih tepat digunakan. Selanjutnya itu ada deteksi outlier. Nah, outlier ini adalah nilai data yang menyimpang jauh dari sebagian besar data lainnya. Keberadaan outlier ini dapat memengaruhi hasil analisis dan tampilan visualisasi. Outlier dapat menyebabkan distorsi pada skala grafik dan mengubah nilai rata-rata. Penyebab muncul outlier ini, yang pertama itu ada kesalahan pencatatan data, variasi alami dalam data, dan kejadian ekstrim atau tidak biasa. Ya, metode yang dipakai deteksi outlier ini yaitu menggunakan interquartile range atau IQR. Ini menggunakan z-score dan mengidentifikasi visual melalui box plot. Dalam visualisasi data, outlier ini perlu dianalisis dengan hati-hati karena dapat memberikan informasi penting atau justru menyesatkan jika tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya itu ringkasan statistik atau summary statistik. Nah, ringkasan statistik ini adalah kumpulan ukuran statistik utama yang digunakan untuk memberikan gambaran singkat dan menyeluruh tentang data. Digunakan untuk memahami karakteristik data sebelum dan selama proses visualisasi. Komponen-komponen utamanya itu ringkasan statistik ini yang pertama itu ada nilai minimum dan maksimum, mean dan median, standar deviasi, dan kuartil. Nah, ringkasan statistik ini juga membantu mengidentifikasi pola dan kecenderungan data dan membandingkan beberapa kelompok data serta mendukung interpretasi visualisasi secara objektif. Dalam presentasi data, ringkasan statistik sering disajikan bersamaan dengan grafik untuk meningkatkan kejelasan dan akurasi informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasy Berliana. Pada Tasy kami persilakan. Baiklah, terima kasih Regas.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan statistik deskriptif dalam studi kasus yang telah kami ambil. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan penerapan pada statistik deskriptif dalam studi kasus yang kami ambil ini bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum divisualisasikan, lalu menentukan jenis visualisasi yang tepat, serta menghindari kesalahan interpretasi data. Jadi mana statistik deskriptif ini berfungsi sebagai dasar analisis, sedangkan visualisasi berfungsi sebagai alat komunikasi data. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kami ambil, yaitu mengenai analisis penjualan toko online. Yang dimana deskripsi kasus dari studi kasus ini merupakan sebuah toko online memiliki data transaksi penjualan dengan variabel yang pertama nilai transaksi dalam bentuk rupiah, lalu kategori produk seperti fashion, elektronik, lalu makanan, serta jumlah produk dalam suatu transaksi. Yang dimana tujuan analisis data ini memahami pola transaksi pelanggan dan perbedaan karakteristik penjualan antara kategori produk. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif yang telah kami gunakan. Yang pertama itu ukuran pemusatan, yang dimana ukuran pemusatan ini digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili data secara umum. Yang pertama itu terdapat mean atau rata-rata, yang dimana mean ini menunjukkan nilai transaksi rata-rata seluruh data. Yang kedua itu median, yang dimana median ini menunjukkan nilai transaksi tengah dan lebih stabil terhadap nilai ekstrim. Yang ketiga itu ada kuartil Q1 dan Q3, yang dimana itu menunjukkan sebaran data pada bagian bawah dan bagian atas. Contoh hasil analisis ini, mean sebesar 250.000, sedangkan median 180.000. Nah, di sini juga terdapat ukuran penyebaran interpretasi, yang dimana nilai mean lebih besar daripada median, sehingga data transaksi memiliki kemencengan ke kanan. Hal ini menunjukkan adanya transaksi bernilai sangat besar yang memengaruhi rata-rata. Ukuran penyebaran ini digunakan untuk mengetahui tingkat variasi data seperti standar deviasi penunjukan seberapa beragam nilai transaksi, lalu interquartile range digunakan untuk mendeteksi outlier. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin tinggi juga variasi transaksi yang akan terjadi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan, selanjutnya itu ada visualisasi data yang digunakan, yang dimana visualisasi ini dipilih berdasarkan hasil statistik deskriptif, bukan secara acak. Yang pertama itu terdapat histogram, lalu digunakan untuk melihat distribusi nilai transaksi dan mengetahui rentang nilai yang paling sering muncul. Yang kedua, box plot digunakan untuk menampilkan median, kuartil, serta mendeteksi adanya outlier. Yang ketiga, diagram batang digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai transaksi antara kategori produk. Yang keempat, scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah produk dan nilai transaksi. Nah, di sini juga terdapat kesimpulan dari studi kasus yang telah kami ambil tersebut berdasarkan statistik deskriptif dan visualisasi. Sebagian besar transaksi berada pada nilai menengah dan transaksi juga bernilai besar, jumlahnya sedikit tetapi memengaruhi rata-rata. Setiap kategori produk memiliki karakteristik penjualan yang berbeda dan setiap deskriptif membantu menentukan visualisasi yang tepat dan mencegah kesalahan interpretasi. Nah, di sini juga terdapat kesalahan umum dalam visualisasi data tanpa statistik deskriptif. Nah, yang dimana visualisasi data ini bertujuan untuk menyampaikan apa informasi secara jelas dan akurat, namun visualisasi yang dibuat tanpa didahului analisis statistik deskriptif berpotensi menghasilkan interpretasi yang keliru. Statistik deskriptif ini juga berfungsi sebagai dasar untuk memahami karakteristik data sehingga visualisasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi data yang sebenarnya. Nah, jika mengabaikan distribusi data tersebut, maka visualisasi akan menyebabkan kesalahan. Visualisasi dibuat dengan hanya menampilkan nilai rata-rata mean tanpa mengetahui bentuk distribusi data. Lalu data dapat memiliki distribusi normal, miring ke kanan, atau miring ke kiri. Jika distribusi data tidak simetris, nilai mean dapat
disebutkan karena dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Contohnya di sini, misal rata-rata gaji sebesar 10 juta namun median gaji hanya 6 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki gaji di bawah rata-rata. Jadi solusi dari studi kasus ini analisis distribusi data menggunakan histogram, lalu memeriksa hubungan antara mean dan median, serta gunakan median untuk data yang simetris. Baiklah, terima kasih Tutasi penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tidak mempertimbangkan keberadaan outlier, yang dimana ada kesalahan visualisasi dibuat tanpa mendeteksi nilai ekstrim atau outlier, yang dimana outlier dapat memperlebar skala grafik sehingga sebagian besar data terlihat saling berdekatan dan sulit dianalisis. Dampaknya yaitu yang pertama, pola utama data tidak terlihat. Yang kedua yaitu interpretasi menjadi tidak akurat. Solusinya yaitu deteksi outlier menggunakan metode IQR atau Z-score. Yang kedua yaitu gunakan box plot untuk menampilkan outlier secara visual. Misalnya yaitu buat visualisasi terpisah jika outlier sangat ekstrim. Misalnya yaitu mengabaikan variabilitas data, di mana visualisasi hanya menampilkan nilai rata-rata tanpa ukuran penyebaran. Yang dimana dua kelompok data dapat memiliki nilai mean yang hampir sama, tetapi tingkat variasinya sangat berbeda. Tanpa informasi penyebaran, konsistensi data tidak dapat diketahui. Contohnya, kelas A mean sama dengan 75, standar deviasi sama dengan 5. Yang kelas B mean 77, standar deviasi 20. Meskipun rata-rata kelas B lebih tinggi, nilainya jauh lebih tidak konsisten. Solusinya yaitu sertakan standar deviasi atau varians. Misalnya yaitu gunakan error bars pada diagram batang. Misalnya yaitu gunakan box plot untuk perbandingan antar kelompok. Misalnya yaitu salah memilih ukuran pemusatan data. Kesalahan yang terjadi yaitu menggunakan mean untuk semua jenis data tanpa mempertimbangkan karakteristik distribusi, yang dimana setiap ukuran pemusatan memiliki kegunaan yang berbeda. Pedoman pengguna pertama yaitu mean cocok untuk data berdistribusi normal. Hanya yaitu median cocok untuk data tidak simetris atau mengandung outlier. Yang ketiga yaitu modus, cocok untuk data kategorikal atau nominal. Pengguna ukuran pemusatan yang tidak tepat dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru. Misalnya yaitu salah memilih jenis grafik, di mana jenis grafik tidak sesuai dengan jenis data atau tujuan analisis. Contoh kesalahannya, yang pertama, P-chart digunakan untuk banyak kategori. Kedua, line chart digunakan untuk data yang tidak berbasis waktu. Scatter plot dibuat tanpa hubungan antar variabel. Solusinya yaitu sertakan standar deviasi atau varians. Yang kedua yaitu gunakan error bars pada diagram batang. Yang ketiga yaitu gunakan box plot untuk perbandingan antar kelompok. Selanjutnya yaitu mengabaikan data hilang atau missing data. Visualisasi dibuat tanpa memperhatikan data yang hilang, yang dimana hasil visualisasinya menjadi bias dan tidak mempresentasikan keseluruhan data. Solusinya yaitu identifikasi jumlah dan presentase data hilang. Yang kedua yaitu jelaskan perlakuan terhadap data yang hilang atau dihapus atau diimputasi. Selanjutnya yaitu hindari interpolasi tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya yaitu skala sumbu yang tidak tepat, di mana sumbu grafik, khususnya sumbu Y, tidak dimulai dari nol tanpa penjelasan, yang dimana dampaknya
Dampaknya yaitu perubahan kecil pada data terlihat seolah-olah sangat besar, sehingga menyesatkan pembaca. Solusinya yaitu gunakan sumbu X mulai dari nol untuk data absolut. Yang kedua yaitu berikan keterangan jika skala tidak dimulai dari nol. Oke, kesimpulan eh, dari materi di atas yaitu visualisasi data yang tidak didukung oleh statistik deskriptif berpotensi. Yang pertama menyesatkan interpretasi. Yang kedua yaitu melemahkan kesimpulan analisis. Yang ketiga menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, statistik deskriptif merupakan tahap yang wajib dilakukan sebelum dan selama proses visualisasi data. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pia. Saudara Pia, kami persilakan. Nah, terima kasih Regal atas waktunya. Selanjutnya ini tahapan terakhir yaitu penerapan statistik deskriptif dalam visualisasi data. Jadi alat yang digunakan itu adalah Google Colab. Nah, yang pertama, sel pertama itu adalah import library dan setting tampilan. Jadi import pandas itu dibuat untuk olah data. NumPy itu untuk perhitungan numerik dan matplotlib.pyplot itu visualisasi kayak histogram, box plot, bar chart, dan lain-lain. Nah, sel 2 itu membuat dataset. Jadi kita membuat datasetnya dulu, mencantumkan harga, lalu membulatkan nilainya itu dengan proses yang bertahap. Jadi nilai transaksi itu dibagi 1000, lalu dibulatkan ke angka terdekat, terus dikali dengan 1000. Jadi tampilannya itu seperti tabel yang ada di sebelahnya. Nah, sel 3 itu ada statistik deskriptif. Jadi dia hanya mendeskripsikan aja dari count-nya jumlah data, mean rata-rata, STD itu standar deviasi, mean itu adalah nilai minimum, 25% itu adalah kuartil 1, 50% itu adalah mediannya, 75% itu adalah kuartil 3, dan max itu adalah nilai maksimum. Nah, untuk sel 4 itu adalah statistik dalam tabel presentasi. Jadi ini tuh sama seperti sel 3, hanya lebih detail aja, lebih rapi tabelnya. Ada rupiahnya dan juga statistiknya itu lebih dijelaskan. Selanjutnya, itu ada sel 5, statistik per kategori. Nah, statistik per kategori ini, jadi kode ini tuh digunakan untuk membandingkan nilai transaksi antar kategori produk, fashion, elektronik, makanan menggunakan statistik deskriptif. Nah, di sel 5 ini itu adalah statistik per kategori. Jadi kode ini tuh digunakan untuk membandingkan nilai transaksi antar kategori produk, fashion, elektronik, makanan menggunakan statistik deskriptif. Nah, dengan kode ini, tiap kategori itu menghitung rata-rata, median, dan variasi transaksi per kategori. Jadi kategori mana yang paling mahal, paling stabil, dan paling bervariasi. Seperti hasil di tabel di bawahnya. Selanjutnya, di sel 6 itu ada interpretasi mean versus median. Nah, di sini tuh dia tuh menghitung mean rata-rata dan median atau nilai tengah dari nilai transaksi. Jadi dia ngambil dari nilai transaksi untuk menampilkan perbandingan mean versus mediannya secara jelas dan menyajikan hasil dalam format rupiah yang rapi. Selanjutnya, di sel 7 ini adalah visualisasi histogram, yaitu histogram distribusi data. Nah, pertama kita tuh membuat histogram dari data nilai transaksi. Jadi, kode ini tuh digunakan untuk melihat sebaran nilai transaksi. Jadi, kita bisa tahu transaksi paling banyak itu ada di kisaran berapa. Apakah data tuh lebih banyak yang murah atau mahal? Data dibagi menjadi 15 kelompok, seperti kode yang di baris paling pertama. Terus, ada garis hitam di setiap batang itu dibuat supaya grafiknya rapi dan mudah dibaca dengan edgy color-nya itu black. Selanjutnya kita menambahkan garis mean atau rata-rata. Garis merah ini itu menunjukkan rata-rata nilai transaksi. Rata-rata itu dihitung dari semua transaksi yang ada. Kemudian kita tambahkan garis mediannya. Garis hijau itu menunjukkan median, yaitu nilai tengah transaksi.
Artinya, setengah transaksi itu berada di bawah garis ini dan setengahnya lagi di atas. Setelah itu kita tuh beri judul. PLT title itu judul, PLTX label itu sumbunya, Y label itu juga sumbu. Selanjutnya itu nambah PLT legendanya. Nah, berdasarkan grafik yang dihasilkan, terlihat bahwa sebagian besar transaksi itu berada pada nilai kecil sampai menengah. Kita bisa lihat dari hasil run histogramnya. Jadi batang grafik itu paling tinggi ada di bagian kiri. Artinya, kebanyakan orang belanja itu dengan nilai tidak terlalu besar. Oke, boleh next. Selanjutnya, sel 8 itu adalah box plot. Nah, di sini saya tuh menampilkan box plot tuh dari nilai transaksi. Grafik ini tuh digunakan untuk melihat gambaran umum sebaran data transaksi. Jadi kalau kita lihat, kotak yang ada di tengah grafik itu menunjukkan tempat di mana sebagian besar transaksi berada. Jadi artinya kebanyakan orang tuh melakukan transaksi di kisaran nilai tersebut. Jadi di antara 200.000 sampai 750.000. Terus garis yang memanjang ke atas dan ke bawah dari kotak itu menunjukkan batas transaksi yang masih tergolong normal. Jadi semakin panjang garisnya berarti nilai transaksinya itu semakin beragam. Selanjutnya itu titik yang berada jauh di atas kotak itu menunjukkan transaksi dengan nilai yang sangat besar. Nah, transaksi ini tuh jumlahnya sedikit, tetapi nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi lainnya. Nah, transaksi bernilai besar inilah yang menyebabkan nilai rata-rata menjadi lebih tinggi, meskipun besar transaksinya itu sebenarnya bernilai lebih kecil. Oleh karena itu, dari box plot ini itu dapat disimpulkan bahwa median tuh lebih mewakili kondisi transaksi secara umum dibandingkan rata-ratanya. Kita beralih ke sel 9 yaitu bar chart plus error bars-nya. Nah, di sini tuh digunakan grafik batang atau bar chart. Grafik ini tuh dipakai buat membandingkan rata-rata nilai transaksi antar kategori. Misalnya ada elektronik, fashion, dan makanan. Nah, grafik ini tuh menunjukkan rata-rata nilai transaksi untuk setiap kategori. Angka di sebelah kiri itu menunjukkan transaksi dalam rupiah. Jadi sehingga semakin tinggi batangnya, berarti semakin besar rata-rata transaksinya. Misal ada di 0,2, itu artinya itu 200.000. Dan seterusnya ya. Untuk garis kecil di atas batang, itu menunjukkan seberapa beragam nilai transaksi di dalam kategori tersebut. Garis yang lebih panjang itu menandakan variasi transaksi yang lebih besar, bisa dilihat di kategori elektronik. Terus dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik itu tidak hanya paling mahal, tetapi juga paling bervariasi. Sedangkan transaksi makanan itu cenderung lebih murah dan lebih stabil. Oke, boleh next. Selanjutnya di sel 10 ini ada visualisasi ini berbentuk scatter plot atau diagram titik yang digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah produk yang dibeli dan nilai transaksi. Jadi setiap titik yang ada di scatter plot ini itu mewakili satu transaksi, di mana sumbu horizontal itu menunjukkan jumlah produk, yang di bawah itu jumlah produk, dan sumbu vertikal ke atas itu adalah menunjukkan nilai transaksi dalam rupiah. Dari hasil grafik terlihat bahwa transaksi dengan jumlah produk yang lebih banyak itu cenderung memiliki nilai transaksi yang lebih besar. Meskipun tidak selalu, karena harga tiap produk itu bisa berbeda. Nah, grafik ini tuh membantu kita memahami apakah peningkatan jumlah produk itu berpengaruh terhadap besarnya nilai transaksi. Jadi itu gunanya scatter plot, visualisasi scatter plot. Selanjutnya itu di sel 11 ada deteksi outlier metode EQR. Jadi pada bagian ini kode itu digunakan untuk mendeteksi transaksi dengan nilai yang terlalu besar atau tidak biasa yang disebut outlier. Nah, pertama kita tuh mencari nilai kuartil bawah atau Q1, yaitu batas 25% data terendah, dan kuartil atas atau Q3, yaitu batas 75% data tertinggi. Selanjutnya, kita tuh menghitung EQR
sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Nah, selanjutnya setelah itu ditentukan batas atasnya dengan menambahkan 1,5 kali EQR ke nilai Q3. Ini menunjukkan nilai di atas batas ini tuh dianggap sebagai transaksi yang terlalu besar atau yang disebut dengan outlier ini. Nah, kemudian data yang memiliki nilai transaksi melebihi batas atau batas tersebut dipilih sebagai outliernya, yaitu di kategori elektronik dengan nilai transaksi 1.900.000 sekian. Jadi hasil yang ditampilkan tuh menunjukkan transaksi bernilai sangat tinggi yang jumlahnya tuh sebenarnya sedikit, tetapi dapat mempengaruhi nilai rata-rata dan analisis secara keseluruhan. Nah, sel yang terakhir itu adalah sel kesimpulan. Jadi ada print aja ini sebenarnya yang pertama itu ada elektronik memiliki nilai transaksi tertinggi. Ini terus kedua itu ada fashion itu memiliki volume transaksi tinggi. 3 itu makanan memiliki nilai transaksi terendah. Keempat itu adalah statistik deskriptif membantu memilih visualisasi yang tepat. Dan yang kelima itu ada visualisasi tanpa statistik beresiko menyesatkan. Nah, jadi ini bisa dicoba langsung di Google Colab dengan berbagai visualisasi. Terima kasih, Regas. Oke, baiklah, terima kasih Lutfia atas penjelasannya. Berakhirnya via tadi selesai sudah pembahasan materi kami pada kali ini. Jadi kesimpulan keseluruhan dari pembahasan kami tadi ialah statistik deskriptif berfungsi sebagai dasar utama dalam visualisasi data. Dengan memahami ukuran pemusatan, penyebaran, distribusi, dan outlier, visualisasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tidak menyesatkan. Dan juga studi kasus penjualan menunjukkan bahwa statistik deskriptif membantu menentukan jenis visualisasi yang tepat serta mencegah kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, analisis statistik deskriptif wajib dilakukan sebelum visualisasi data. Baiklah, jadi segini saja pembahasan kami pada kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili teman-teman kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.